pasar, strategi. Ada 5 risiko yang harus di-manage ketika kita membuat suatu industri atau ketika kalian di dalam industri. Pertama, 1 risiko kebijakan, risiko yang diakibatkan oleh karena apa? Perubahan regulasi oleh pemerintah dan oleh instansi yang mengatur perindustrian. Yang kedua, operasional. Operasional itu apa? Berarti risiko yang diakibatkan oleh apa? Sistem SDM dan manajemen. Sistem SDM dan manajemen. Yang ketiga, risiko reputasi. Dikarenakan apa? Pandangan buruk dari publik terhadap perusahaan. P. Pasar. Risiko pasar diakibatkan oleh apa? Publik tidak menerima produk yang diproduksi. Tidak ada pasar berarti. Strategi. Kesalahan risiko yang diakibatkan oleh karena apa? Kesalahan kebijakan strategi di dalam perusahaan. Contoh, kita langsung test case ya. Kebijakan. Sekarang itu pemerintah lagi ngejar yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Omni itu artinya kuasa, bus itu artinya kendaraan. Artinya law itu artinya hukum. Hukum kendaraan yang sangat berkuasa. Atau hukum segala hukum, bisa dibilang seperti itu. Hukum di mana satu bus itu isinya semuanya. Itu namanya Omnibus Law. Oke. Salah satu buah dari Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? RUU apa tuh yang itu? Salah satu undang-undang itu apa? Bunyinya? Apa itu? RUU apa gitu? Nggak tahu, karena nggak ada kemudian sarjana kimia yang mengambil konsentrasi di bidang hukum sampai saat itu ada. Coba kalian nanti S2 di bidang hukum, silakan. Sangat disarankan. Ada yang bapaknya politisi di sini, angkat tangannya. Politisi? Ada nggak politisi? Ada? Siapa? Kemarin ada di industri itu, bapaknya itu di Sulawesi tadi. Ketua partai. Jadi anggota dewan, enggak baru. Enggak ada politisi di sini. Jadi kan masih polos-polos ya. Silakan masuk ke politik. S1-nya SSI, S2-nya MPT gitu, silakan nggak masalah. Atau MSI politik itu nggak masalah. Kalau kalian nggak ngerti politik, dikadalin terus. Kalau kalian nggak ngerti hukum, diakali terus. Misal ya ini cerita yang lain. Ada cewek, mohon maaf. Cewek, mohon maaf ya. Ada seorang cewek, mohon maaf. Terus kemudian dia ketemu cowok di jalan, cowoknya langsung memperkosa cewek itu, dibawa ke tempat yang sunyi. Oke. Terus kemudian ceweknya ditinggal, kemudian ada polisi datang. Terus ditanya, kenapa kamu nangis? Saya habis diperkosa, katanya gitu kan. Polisinya kira-kira akan menindak nggak kasus itu? Polisinya akan menindak nggak kasus itu kira-kira? Enggak. Menindak nggak? Polisi mana, Pak? Ya polisi Republik Indonesia yang pasti kan. Enggak tahu. Ditindak nggak kira-kira? Tergantung. Nggak akan ditindak sampai masuk laporan ke Polres atau Polsek terdekat. Jadi negara kita itu negara dokumen. Laporan harus ditujukan dalam bentuk dokumen. Laporan lisan dianggap tidak ada laporan. Tapi kira-kira si cewek bisa nggak kemudian berdiri jalan ke Polsek? Nggak akan bisa.
dan nggak ada dokumentasi, emang ada rekamannya. Saksi. Buktinya apa? Nggak ada. Yang ini, yang Buktinya apa? Nggak ada. Oke. Saksinya ada nggak? rumah sakit Nggak ada. Oke. Bukti yang paling bisa dicari visum. Visum. apa? Visum. Visum. Visum bayar nggak? Bayar. Kalau dia dirampok, bisa bayar nggak? Ngutang. Nggak bisa. Hanya tapi dibayarin. Nggak boleh. Bayar sendiri. Ternyata si pelakunya tahu kalau dia visum, gitu kan? Terus pelakunya bisa nggak merekayasa hasil visum? Bisa. Diputuskan ternyata visum tidak ada tindak kekerasan. Kalau nggak Terus gimana? diputuskan buat itu sih kalau mau minta bayar. Tidak akan ditindaklanjuti, cukup sampai penyelidikan selesai bahwa kasus sudah dihentikan. Aku pikir dibayarin polisi. Dibayarin polisi saat Kalau dia diputuskan iya diputuskan buat diotopsi. Ya itulah negara kita. berapa dia tuh? Negara kita seperti itu. Kayaknya hampir ratusan juta. Terus diviralkan, kira-kira diviralkan gitu kan? Dia curhat di media sosial terus itu viral. Kira-kira akan ditindaklanjuti polisi nggak? Enggak, selama tidak akan ditindaklanjuti selama tidak ada laporan yang masuk. Bahkan mungkin akan ada yang namanya orang-orang yang berkomentar mengatakan alternatif truth. Kita nggak bicara lies lagi sekarang ya, kayak bicara kebohongan lagi ya. Yang kita bicarakan di media sosial itu nggak ada bohong, nggak ada yang bohong. Adanya itu apa? Alternatif truth, kebenaran alternatif. Karena menurut orang-orang di media sosial, kebenaran itu relatif sekali. Tergantung dari seberapa banyak like. Jadi yang kita lawan itu siapa? Yang kita lawan itu yaitu kita nggak punya kebenaran lagi. Kalau kita mengatakan bahwa nantinya balasan akan ditunggu pada waktu di akhirat sana. Siapa yang bisa jamin kita sampai akhirat semua? Orang-orang berpikiran alternatif truth kan akan seperti itu. Udah nggak usah bahas akhirat. Dunia aja belum selesai, masa bahas akhirat. Jual agama aja kamu. Ya nggak? Cara melawan kayak gitu gimana? Makanya karena sarjana sains itu harus pikirkan sampai sana. Lanjut. Contoh misal kebijakan ya, Indomie di Taiwan, Indofood di Taiwan. Ya ternyata dari hasil temuannya ada perubahan regulasi dari BPOM-nya Taiwan yang menyatakan bahwa kandungan zat yang di dalam Indomie tersebut terlalu banyak, sehingga Indomie di Taiwan itu melanggar aturan BPOM yang terbaru. Itu risiko kebijakan, karena kebijakannya berganti. Secara operasional ada nggak risiko yang terjadi di situ? Ada, yaitu siapa? Bagian legal itu berarti bagian hukum ya, tidak mempelajari sistem yang baru, telat atau terlambat mempelajari sistem yang baru. Risiko operasional yang lain apa? Padahal produksinya terus jalan. Risiko operasional yang lain lagi bagaimana? Produknya sudah sampai ke warung. Sehingga menunjukkan apa? Reputasi kan sekarang yang dipertaruhkan kan? Baik, sekarang contoh kasus seperti itu. Kalau kalian itu menjadi seorang penanggung jawab, seorang eksekutif di Indofood yang ada di Taiwan dengan kasus seperti itu, apa yang pertama kali kalian lakukan? Apa? Berikan saya satu kalimat. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Apa? Dengan kasus tersebut bahwa Indomie melanggar ketentuan BPOM Taiwan. Lalu kalian sebagai eksekutifnya Indomie di Taiwan, Indofood di Taiwan, apa yang kalian lakukan pertama kali? Banding. Ini pertanyaan seleksi direktur kayak gini deh. Pertanyaan seleksi apa namanya legal atau HRD juga kayak gini. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Apa? Apa? Mengubah komposisi. Pertama kali langsung mengubah komposisi. Banding. Terus? Boleh banding. Terus apa? Mengubah sistem manajemen. Apakah penarikan produk sudah mengobati resiko reputasi? Belum. Berita Tes. sudah tersebar.
Tes lab, cek lab. Jangan, saya apa namanya, saya sedikit langsung komentar ya ini ya. Sebagai eksekutif jangan pernah melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan oleh eksekutifnya Pertamina. Jangan pernah, itu jelas salah. Takut banget kalau masuk YouTube gue. Eksekutifnya Pertamina melakukan langkah yang salah, itu jelas. Langkah salah. Langkah pertama harus dilakukan apa? Minta maaf ke media atas pemberitaan tersebut. Oke, ini yang harus dikelola kalimatnya ya. Minta maaf atas pemberitaan, jangan minta maaf atas produknya. Oh, sih. Ya, ini harus dimainkan ini kalimatnya ini. Minta maaf atas apa? Pemberitaan yang beredar. Jangan minta maaf atas produknya, jangan. Sama sekali jangan. Jadi ya. Kita harus apa? Minta maaf atas pemberitaan negatif yang terjadi yang menimpa pada produk kami yaitu Indofood, Indomie di Taiwan. Langkah kedua apa? Di fresh media yang sama. Setelah kemudian minta maaf atas pemberitaan itu, kemudian yang kedua menyatakan apa? Cek. Polanya itu selalu sama, setiap perusahaan itu pokoknya selalu sama. Pertama minta maaf atas pemberitaan, yang kedua apa yang mereka lakukan? Cek. Rekomitmen. Kami selalu berkomitmen menghadirkan produk-produk terbaik untuk para konsumen kami di berbagai belahan dunia. Dan kami berkomitmen menjamin bahwa produk kami aman dikonsumsi oleh kalangan umum. Masih seperti itu kalimatnya. Terus setelah itu baru tarik produk, ya, dan kemudian mengubah komposisi produk. Yang harus ditenangkan pertama kali siapa? Publik, karena jangan sampai berita itu menjadi berita liar. Jangan sampai itu jadi berita liar. Jadi publik harus ditenangkan itu dengan apa? Melakukan minta maaf terhadap pemberitaannya. Jangan minta maaf terhadap produknya. Jangan. Melakukan rekomitmen, menarik ulang, baru kemudian mengubah. Kita nggak akan disomasi. Masyarakat itu cuma minta apa sih? Minta maaf. Cewek kalau marah itu cuma minta diapain? Cewek itu kalau diem itu cuma minta diapain? Minta maaf aja. Walaupun cowok juga nggak tahu kesalahannya apa. Cewek itu cuma minta maaf. Minta itu. Gak tahu tanya aku. Kamu kan Itu ya. Kamu coba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aku udah coba. Ada? Pasar, risiko pasar jelas. Produksi terus menerus kan harus ada pasarnya. Nah, kalau risiko strategik itu adalah salah satu risiko yang tidak bisa dikelola oleh Sritex. Kenapa Sritex itu kemudian dia dikatakan pilot? Karena dia salah mengambil kebijakan internal. Yaitu apa? Dia kan bikin baju langsung dari kain, langsung dari tekstil ya. Dia pengen bikin pabrik benang. Masalahnya pabrik benang itu didirikan tidak mendekati sumber bahan baku, yaitu apa? Kapas, tapi jauh dari bahan baku yang ada di Wonogiri. Padahal kapas itu ada di daerah Jawa Utara, Pantura. Salah strategi menanamkan modal 1,8 triliun di pabrik yang ada di Wonogiri, 2 tahun jalan langsung tutup. Akhirnya utangnya bengkak tadi. Sehingga di dalam suatu perusahaan biasanya kebijakan itu di-tackle sama yang namanya direktur legal atau kalau di bank itu biasanya namanya direktur kepatuhan. Kalau operasional itu dilakukan oleh direktur operasional. Kadang-kadang direktur operasional dibagi 2, direktur produksi, direktur umum, atau kadang-kadang dibagi 3, direktur produksi, direktur umum, direktur HRD atau sumber daya manusia (SDM). Reputasi dipegang oleh direktur Humas, Public Affairs. Kemudian pasar, direktur pemasaran, marketing. Strategik dipegang oleh siapa? Kebijakan strategik dari direktur utama lah. Kebijakan strategik dari direktur utama. Oke, di bidang kimia ada industri ini ya, ada farmasi, petrokimia. Petrokimia itu petro itu artinya petroleum, kimia bumi, kimia berarti pengolahan. Artinya petrokimia itu pengolahan dari
bahan-bahan minyak di industri makanan dan minuman, industri polimer plastik yang kemarin datang untuk mengakses kita di ASI ini tuh dia datang dari BASF, industri Jerman BASF, dan dia spesialis di bidang plastik. Mana yang kata dia ya, mana yang lebih mematikan, penggunaan tas plastik atau penggunaan tas kertas? Yang lebih mematikan yang mana? Lebih mematikan tas kertas. Butuh berapa pohon yang itu, Bang? Kalau plastik, biji plastik itu kecil loh. Satu tas kresek kalian tuh paling cuma butuh biji sekecil itu. Terus apa? Dipanaskan, kemudian dicetak, diberikan udara, terus biji-biji HDPE, LDPE, biji-biji PP cuma kecil segini. Oke. Dan peran kimianya itu ada reaksi kimia, pemurnian bahan baku, pengendalian kualitas, dan pengolahan limbah industri. Oke, macam-macam istilah di industri nanti akan saya kenalkan sebelum UTS ya. Pertama adalah ini nanti slide-nya saya bagi. OHS atau K3, Occupational Healthy and Safe, Occupational Health and Safety, atau K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian ada HACCP, Standar Keamanan Pangan. Kemudian standar industri kimia yang lain ada SNI untuk produk, FSC untuk produk, FSCC untuk produk, ISO untuk QA, sertifikasi halal untuk produk, dan satu lagi GMP, Good Manufacturing Process, itu untuk QA. Semakin produk itu semakin dikonsumsi oleh makhluk hidup, semakin dikonsumsi oleh manusia, semakin dekat perannya dengan manusia, regulasinya itu semakin rumit. Contoh apa? Obat, sangat rumit. Kalau pengen nggak rumit, ambil produk yang tidak dikonsumsi manusia secara langsung. Contoh apa? Ini bangku. Sampo mobil itu nggak ada standarnya. Pembersih helm nggak ada standarnya. Semir sepatu ada sih standarnya, kalau semir sepatu cuma ringan. Kalau yang paling nggak ada standarnya itu apa? Pasir kucing nggak ada standarnya. Pasir kucing sama sekali nggak ada standarnya. Emang manusia mau di sana? Terus kita gali-gali pasir gitu. Pasir kucing itu nggak ada standar. Bahkan makanan kucing aja sebenarnya nggak ada standarnya sebenarnya. Cuma kadang-kadang pet shop itu dia punya standar sendiri. Bagaimana menguji bahwa makanan kucing ini aman dikonsumsi atau tidak? Bagaimana caranya? Kasih makan. Dimakan sama yang jaga. Iya. Memang. Kalau si yang jaga pet shop itu dia nggak keracunan, berarti makanan itu aman. Selesai. Dimakan serius. Kenapa nggak dikasih ke kucingnya ya? Saya pernah melihat penjaga pet shop makan makanan kucing. Saya pernah lihat. Bisa ngomong. Terus kan dia ngerasa, aduh jadi sesek. Kucing kan nggak bisa. Pernah kan? Mentah langsung mati. Biarin aja dikubur. Tapi kan nggak tahu dalamnya. Kalau bisa dimakan manusia, masa nggak bisa dimakan kucing? Tapi jijik. Bau. Pelet ikan. Nggak percaya? Tanya aja. Tanya sama penjaga pet shop. Jangan tanya saya belum pernah makan. Keren. Oke, ini waktu kita udah mau habis ya. Kalau produksi obat itu banyak sekali pertimbangannya sehingga kita perlu yang namanya regulasi, terutama regulasi standar keamanan pangan, standar keamanan obat. Berhubungan dengan apa? Farmakokinesis dan farmakokimia. Tantangannya sekarang itu adalah seperti ini. Sekarang itu apa-apa harus green. Digitalisasi dan otomatisasi ini bukan ranahnya kalian, ini ranahnya teknik industri dan teknik informatika.
regulasi yang semakin ketat, makanya kalian harus belajar hukum, pengolahan limbah dan keberlanjutan yang paling penting. Kalian bisa ambil sertifikasi di bidang limbah, di bidang lingkungan. Nanti kalau kalian dapat sertifikasi itu, kalian nanti bisa menyusun AMDAL. AMDAL itu dibutuhkan oleh perusahaan, dibutuhkan oleh pemerintah selalu 3 tahun. Konsultan AMDAL itu lumayan, proyeknya lumayan. Oke, dari semua industri kimia yang paling penting itu apa? Satu, standar keselamatan dan regulasi yang harus dipatuhi. Sehingga belajar regulasi harus bisa komprehensif. Nah, besok kita akan belajar mengenai regulasi-regulasi di industri kimia. Banyak, kita belajar banyak hukum. Ya di sebelah sini. Kita belajar banyak hukum. Saya di industri terakhir itu vice director. Direktur. Saya hanya membawai di bidang operasional dan pemasaran aja. Selainnya itu bidangnya direktur utama. Tahun 2018 saya resign. Hujan ya? Enggak, Pak. Nah, soalnya mobil saya parkir di GKT. Ini di bidang kimia ya. Kalau di bidang industri yang lain beda. Ini beda-beda itu. Misal saya punya sertifikat sebagai komisaris bank, maka risikonya beda. Risiko yang saya hadapi beda. Kalau saya sebagai komisaris bank risikonya lebih banyak. Karena saya mengelola uang orang. Saya mengelola uang orang. Asetnya cuma sekian, tapi mengelola uang bisa 4 kali sampai 5 kali lipat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan diskusi dulu, barang 5 menit. Kalau nggak ada diskusi nggak seru. Ini ada standarnya nggak? Ada. Karena itu bisa kena kulit manusia. Kalau biar ada diskusinya. Ada beberapa recek Bang. Jadi nanti sistemnya ya. Ini kan saya baru perkenalan. Pertemuan depan kan kita bahas tentang regulasi kan. Setiap saya membahas itu sampai selesai, nanti akan ada post test. Dan dikumpulkan hari itu juga. Jadi besok bahas tentang regulasi kimia industri. Besoknya bahas tentang K3. Terus besoknya bahas tentang HACCP, istirahat lebaran, TS, soal-soalnya ya seperti soal itu. Setelah TS nanti lanjut ke yang lain-lain. Jadi setiap pertemuan akan ada post test. Itu dikumpulkan sebagai bentuk portofolio kalian sehingga nanti di UASnya nanti ujiannya cukup ujian lisan. Sepakat? Ini diam. Enggak. Sepakat? Ini diam. Aku pengen mau apa deh? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Enggak. Kalau ada usulan yang lain silakan. Saus Pak. Ini apa? Enggak sengaja kalau kayak gini. Kelompok nggak ada tugas kelompok. Kamu habis ini kemana nih? Oke, siapa yang punya keinginan untuk bekerja di dunia industri yang katakannya? Siapa? 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 Kayak pada nggak mau kerja, Pak. Udah gak mau kerja. Gak ada. Pada nggak mau kerja kayak Pak. Ada nggak mau kerja ya? Ada ya Pak? Nggak mau kerja? Mau? Kalau dapat suami yang kaya gimana? Ya, gak usah kerja. Kerja juga. Kerja juga. Kerjanya ngapain? Habisin duit. Kerjanya usaha. Usaha Pania Ramadhani aja nggak bisa buka salah. Kan itu dia, Pak. Nggak bisa buka salah. Saya bisa. Aduh Pak.
undang-undang saya bacakan ya undang-undangnya ya. Besok sebenarnya saya ungkapkan besok, tapi saya spill aja sekarang. Undang-undang perseroan terbatas. Persero. Undang-undang apa? Tahu. Persero. Persero. Saya bacakan ya. Nah, ini kok wifi-nya tuh kok aneh. Pasti yang nanggung direktur utama. Baik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Orang-orang yang invest. Serem banget. Investor pasti nunggu uang kas. Kalau investor dia kan udah invest. Iya, tapi kan tetap Berarti aja kan uangnya hilang. Oke. invest. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Iya, tapi kan jangan rugi juga. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Ayat 3. Apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4. Dalam hal ini direksi terdiri dari 2 orang anggota direksi atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Oh. Tanggung bareng. Tapi ada celahnya. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Jadi kalau rugi karena kelalaian direksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka yang menanggung itu adalah direksi dan komisaris. Ada di ayat berikutnya, pasal 114. Itu komisaris, tentang komisaris. Jadi komisaris dan direksi semuanya harus tanggung renteng menanggung kerugian itu. Tapi ini ada celahnya. Kalau yang melaporkan ke pengadilan itu adalah pemegang saham minimal 10%. Kalau nggak ada 10% Kalau gimana? kemudian yang melaporkan orang lain bukan pemegang saham, maka direktur atau direksi dan komisaris bebas tanggung jawab secara finansial. Ceritex siapa yang menggugat? Pihak ketiga, bukan pemegang saham. Jadi direktur Ceritex akankah kemudian dia digugat? Bisa digugat? Enggak akan bisa. Kenapa pemegang sahamnya nggak gugat ya? Makanya baik-baik sama pemegang saham. Yang bisa menggugat itu yang punya suara 1/10 atau sahamnya itu 10%. Nggak ikut ini. Iya, tapi sahamnya juga dapat untung pasti. Kali balik ya. Misalkan dia korupsi Pengadilan memutuskan pailit berarti dia harus membayar kewajiban. Pastilah. Ketika pengadilan memutuskan pailit ya, dia artinya apa? Harus membayar kewajiban. Siapa yang membayar kewajiban? Perusahaan. Kalau yang menggugat itu kemudian pemegang saham dengan suara 10% minimal, maka direksi dan komisaris tanggung renteng, tanggung bersama. Tapi kalau yang melaporkan pihak ketiga, dalam tanda kutip itu adalah pihak yang memiliki beneficiary owner atau pemegang manfaat dari kewajiban tersebut, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah yang mengutangi perusahaan itu kemudian menggugat dan dia pailit, direktur dan komisaris tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Hukum itu penting, maka pelajarilah hukum itu. Jangan mau dikadali. Misal polisi, laporan ke polisi itu bisa naik ke penyidikan kalau ada berapa barang bukti? Minimal 2. Dan kesaksian barang bukti, misal bentuknya kesaksian harus dituliskan dalam BAP, dan kalau nanti ada tambahan disusulkan dalam BAP tambahan. Rumit kan hukum di negeri kita? Kehilangan motor, lapor bisa kehilangan sapi. Benar. Sapi. Kehilangan sapi, lapor bisa kehilangan mobil. Mobilnya dimaling, lapor bisa kehilangan rumah. That's the fact and the fact. The fact and the fact. It's fucked up. Ada lagi pertanyaan? Ada yang berminat untuk mendirikan industri kan? Amin. Industri tahu tempe. Tahu aja kan nggak tahu kemarin trip. Saya nggak bicara kewirausahaan aja, saya bicara industri di sini ya.
masalah agak membosankan loh, cuma bahas pasal, ayat, undang-undang. Nggak usah dilawat tapi secara umum. Gimana? gak apa-apa Pak. Di RPS-nya sih ada, regulasi itu ada di RPS. Gak apa-apa biar Gimana, mau dilewati atau enggak? Nggak usah. Tetap dibahas? Oke, minggu depan ya, bahas tentang regulasi. kalau nggak dengan mata kuliah ini kita nggak tahu regulasi tentang Berarti kalian industri. berminat ya masuk industri ya? Berminat masuk industri atau berminat supaya nggak mau dikadali? Dua-duanya berminat untuk membangun industri. Aja keren banget gue. Sehingga pinternya Nanti direktur kalau gini. banyak duit kasih. Oke, kasih- direktur tahu renteng sampai harta kasih pribadi ya. obat anak aku yang banyak. Makanya biasanya direktur sebelum dia dipilotkan perusahaannya oleh pemegang saham, misal dia pemegang sahamnya udah nggak percaya sama dia, direktur kemudian dipilotkan. Baik-baikin aku nanti. Apa yang dilakukan? Sebelum keputusan inkrah di pengadilan, inkrah itu masih sampai MA ya, sampai MA. Artinya masih ada banding, bahkan nanti bisa sampai PK. Kalau misalnya dia tidak puas dengan keputusan MA, dia akan mengalihkan propertinya, mengalihkan hartanya, distribusi hartanya ke orang lain dan orang. Misal rumah atas nama dia pertama, terus karena dia tahu mau dipilotkan, maka dia akan atasnamakan ke istrinya. Wow. Apakah istrinya kemudian punya hak untuk melunasi kewajiban? Enggak. Karena perusahaan Ayo jadi licik di Indonesia. Gampang kok, permainkan aja hukum. Jadi orang licik di Indonesia itu gampang, yang penting tahu hukum, permainkan aja hukumnya. Maka kebanyakan pelanggaran hukum dilakukan oleh orang yang paham. paham hukum. Misal promotornya Bahlil itu, promotornya Bahlil kan dia kena hukuman 3 tahun tidak boleh